Baik, Miss Rati, silakan dimulai acaranya ya. Terima kasih. Baik, Bu Fen. Oke, halo adik-adik sekalian, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik semua tetap sehat-sehat selalu ya. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah hadir tepat pada waktunya dalam kelas Suara Nubuatan Interaktif Online, pelajaran yang ke-20. Oke, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Miss Marta Santi. Baik adik-adik, kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa ya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas semua kasih karunia-Mu, khususnya pada petang hari ini Tuhan. Kami akan sama-sama beribadah, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berkati firman yang akan disampaikan, kiranya kami, anak-anak-Mu bisa memahaminya, dan bahkan menerapkan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Bersertalah dengan kami sepanjang ibadah kami pada petang hari ini Tuhan, ampuni kami atas semua dosa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, adik-adik, Miss Tati mau tanya nih, adik-adik sudah tahu belum ya siapa sih pembicara kelas kita hari ini? Pasti sebagian di sini ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Nah, supaya kita mengenal pembicara kita pada malam hari ini, Miss Rati mempersilahkan Ibu Foni untuk memperkenalkan kepada adik-adik semuanya. Silakan Ibu Foni. Terima kasih, Miss Rati. Jadi adik-adik semua juga belum kenal ya siapa Miss Febrina Rati ini. Jadi Miss ini adalah seorang guru ya. Nah, dan sering sekali ngajar ya. Mungkin sebagian udah kenal ya. Begitu juga dengan Miss Marta adalah seorang guru ya, guru-guru yang masih cantik dan masih muda. Terima kasih Miss Rati dan juga Miss Marta tadi ya, yang sudah doa buka dan juga sudah mimpin acara kita. Baik, pada sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, walaupun saya lihat ini banyak sekali anak-anak senior ini ya, yang kondisi kurang sehat, tetapi semua masuk Zoom. Puji Tuhan, semangat yang luar biasa. Hati yang gembira, obat yang manjur ya. Jadi walaupun sakit pun masih masuk Zoom dan belajar firman Tuhan. Terima kasih adik-adik senior semua. Nah, pada sore hari ini tidak terasa pelajaran senior kita sudah yang ke-20 ya. Kita tepuk tangan dulu semua. Ya, luar biasa ya, tidak terasa sudah senior yang ke-20. Tinggal 6 kali lagi. Dan puji Tuhan, terima kasih. Ini ada pendeta muda Rengga Putra yang bersedia ini yang kedua kalinya ya, akan membawakan pelajaran senior kita yang ke-20. Adik-adik pasti tidak asing lagi karena Bang Pendeta Rengga ini sudah pernah membawakan pelajaran senior beberapa kali ya, sudah yang kedua kali ini. Jadi pendeta muda Rengga ini adalah pendeta atau gembala yang melayani di perkumpulan Banyumanik Semarang ya. Dan hobinya dari pendeta muda Rengga ini adalah desain. Jadi kalau adik-adik lihat di sini ada flyer poster kita, itu Bang Pendeta ini yang buat ya. Oke, luar biasa. Jadi karena kita sudah kenal, kita tinggal sapa aja ya adik-adik semua ya. Boleh kita buka unmute, kita sapa dulu 1 2 3. Selamat malam. Pak Pendeta Rengga. Malam. Aduh, senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Selamat malam Pak Pendeta Rengga Putra. Ini Sniuk. Nah, ini dia Pak Pendeta Rengganya ya, sudah siap ya. Waduh. Baik, sudah tidak sabar lagi, kita akan dengarkan pelajaran daripada Pendeta Rengga. Saya kembalikan dulu ke Miss Rati. Terima kasih, Miss Rati. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Oke adik-adik, kita saat ini siapkan hati dan pikiran kita, dan jangan lupa kita juga mencatat materi yang akan disampaikan oleh Pendeta Rengga. Oke, kami persilahkan Pendeta Rengga. Baik, selamat malam semuanya. Saya mau bertanya,
suaranya ini mantul enggak ya? Coba lagi Pak Pendeta. Coba bicara lagi. Mantul. Suaranya mantul enggak? Tidak. Enggak ya. Oke. Baik. Selamat malam. Mana Selamat suaranya malam. ini, Kak Dik? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam semuanya. Selamat malam. Sore enggak? Selamat malam atau Selamat. selamat sore? Selamat malam. Salam. Sore. Oke, gimana kabarnya semuanya adik-adik? Sehat-sehat? Ya. Elin sehat, Elin? Samuel sehat ya? Baik, pada saat ini saya akan memberikan pelajaran yang ke-20 ya. Wah, ternyata sudah tidak terasa pertemuan kita ini sudah sampai ke yang ke-20. Dan ibadah ini saya kasih judul pertemuan kita itu, ayo ibadah yuk. Enak ya? Ayo ibadah yuk. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau kasih challenge kepada kita. Kita kasih yel-yel dulu ini. Kalau saya mengatakan, ayo ibadah yuk, nanti teman-teman mengatakan, karena Yesus mencintai saya. Ya, jadi nanti tolong di unmute, kemudian ketika saya katakan, ayo ibadah yuk, maka nanti teman-teman mengatakan, karena Yesus mencintai saya. Lalu ketika saya mengatakan, karena Yesus mencintai saya, ayo ibadah yuk. Oke? Saya yang pertama akan mengucapkan yel-yelnya. Ayo ibadah yuk. Ayo ibadah yuk. Ayo. Karena Yesus mencintai Saya. saya. Mencintai saya. Karena Yesus mencintai saya. Ayo ibadah yuk. Oke, terima kasih. Oke, boleh di mute lagi. Jadi pada sore hari ini saya memiliki tab. Nah, ini ya, bukan tab sih. Ini ada namanya HP. Ya, di sini ada HP nih. Di sini HP-nya itu terdiri dari menu, radio, dan internet. Nah, sekarang saya minta tolong siapa yang ada di sini nih? Yang ada di sini saya minta tolong Marcel. Marcel mau pilih mana? Radio, menu, atau Chrome? Menu. Menu. Wah, mantap ini. Mari kita klik ya menunya. Oke, ini sudah keluar nih menu-menunya ini. Di sini ada banyak aplikasi. Nah, sekarang dari sahabat kita, siapa di sini? Stefani. Stefani mau milih yang mana ini? Mau pilih Facebook, radio, Chrome, galeri, pesan, atau kontak, atau office. Nah, silakan, mau pilih yang mana? Chrome, internet. Internet. Waduh, ini anak-anak sekarang sudah suka internet ya. Oke lah, kita akan lihat internet. Oh, maaf. Ternyata tidak ada koneksi. Ini baterai datanya ini kecil. Aduh, maaf lah ya. Jadi nggak ada internet ini. Maaf lah. Samuel Cepu, mau pilih mana ini? Facebook. Mau pilih Facebook. Tadi kan internet sudah tidak bisa, pasti Facebook ini juga tidak. Oh kan, betul, tidak ada. Nah, di sini berarti ada tinggal berapa ini? Mau pilih yang mana lagi? Siapa ya? Rachel Pratiwi, mau pilih yang mana, Dek? Galeri. Galeri. Oke, galeri. Wah, galeri di sini ada video, ada foto. Nah, Rachel mau pilih yang mana? Video atau foto? Video. Video. Oke. Nah, di sini ada video cuma satu ini.
Kita akan dengarkan video ya pada sore hari ini, jadi tolong didengarkan baik-baik videonya. Juga ya? Iya kak, aku lagi nunggu bis. Dek, lagi nunggu bis juga ya? Iya kak, aku lagi nunggu bis juga. Emangnya adek mau pergi kemana? Kok sendirian? Aku mau ke rumah teman aku kak. Hari ini aku dan teman aku mau main game di rumahnya. Emangnya kakak mau pergi kemana nih? Kakak mau pergi ke gereja, Dek. Emangnya adek nggak pergi ke gereja ya? Aku mau sekolah, lepas nanti aku main game di rumah teman aku. Loh, kok ngomongnya kayak gitu sih, Dek? Iya kak, aku mas banget. Adek harus pergi ke gereja, Dek. Kan hari ini harinya Tuhan. Sudah 6 hari Tuhan kasih waktu kita untuk melakukan aktivitas kita. Nah, 1 hari ini kita kasihlah buat Tuhan dengan cara beribadah kepadanya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat ke-25 mengatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Malas aku pergi. Tuhan kan ada di mana aja kak. Tuhan ada di mana saja, bukan alasan untuk tidak pergi ke gereja, Dek. Ada juga harus tahu, dalam Mazmur, pasal ke-84 ayat ke-11 mengatakan, "Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Iya sih kak. Ya udah deh, aku ikut kakak ke gereja aja. Nah, gitu dong. Baik, sudah selesai ya. Jadi tadi videonya itu bercerita mengenai ada seorang anak ini, kemudian dia mau pergi, padahal ada waktu untuk ibadah. Lalu kakaknya ini kasih nasihat bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi si adiknya ini mengatakan apa tadi? Beribadah kan bisa di mana saja, Kak. Tuhan kan hadir di mana-mana. Tetapi tadi kakaknya bilang apa? Lebih baik kita berada di mana? Di pelataran rumah Tuhan. Artinya lebih baik kita ikut ibadah. Jangan kita apa? Pergi. Kalau ada waktu ibadah kita harus ikut. Nah, ketika ada program dari anak-anak, kita harus apa? Harus ikuti. Pada saat ini kita ikut SNIO, kita harus ikut ibadah itu. Kemudian kalau ada ibadah-ibadah yang lain, kita juga harus ikut ibadah tersebut. Baik itu renungan pagi, renungan malam, kemudian ada ibadah ibadah pada hari Sabat, kita harus ikuti. Oke, kita akan mengikuti ibadah pada saat ini ya. Di sini ada Nayundra Devan. Kita mau pilih yang mana, Dek? Tadi kita sudah lihat galeri itu. Sekarang kita mau langsung ke materinya aja ya. Devan ya, kita ke office. Nah, di sini ada 3 nih. Mau pilih yang mana nih? Ada yang tanggal sekarang, ada suara nubuatan, ada SNIO. Mau pilih yang mana? Devan. Nayundra Devan. SNIO aja. SNIO ya. Oke, kita klik SNIO. Oke, jadi di manakah manusia beribadah? Nah ini, di manakah manusia beribadah? Jadi teman-teman, pada saat dulu ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa,
manusia itu ibadah di Taman Eden. Mereka ibadah bersama-sama dengan Tuhan. Ketemu muka dengan muka. Wah, ini luar biasa, enak ya. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Pada saat ini kita kalau ibadah di gereja, kita nggak ketemu Tuhan secara langsung. Tetapi dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pada saat ini juga, ketika kita beribadah di Zoom, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan mengatakan di mana ada 2, 3 orang berkumpul berbicara mengenai siapa? Mengenai Tuhan, di situ Tuhan hadir. Lalu manusia itu berdosa. Dia tidak lagi berada di Taman Eden. Akhirnya dia diusir. Lalu mereka beribadah dengan cara seperti ini. Mereka mendirikan mezbah. Mezbah itu digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik atau teman-teman di sini ingat, dulu Bapak Abraham, dia juga beribadah. Beribadahnya itu dengan cara dia mendirikan tenda. Dia mendirikan tenda-tenda untuk tempat ia beribadah. Lalu setelah bangsa Israel mendapatkan serangan, ya, tadi kita sebelumnya kita melihat ada ada film di sana bangsa Israel dijajah oleh Babylon, ya kan? Dijajah oleh Babylon. Nah, itu sebelumnya bangsa Israel itu sudah dijajah dulu ya sama Mesir. Jadi orang-orang Israel dijajah oleh bangsa Mesir, kemudian mereka mau keluar dari Mesir. Nah, di sana umat-umat Tuhan, orang-orang Israel ini beribadah dengan cara apa? Menggunakan bait suci. Nah, bait suci ini digunakan oleh Tuhan sebagai sarana, ya, sebagai alat supaya Allah ada di tengah-tengah umat-umatnya. Dan bait suci ini bagus, sama seperti apa? Seperti tenda. Jadi dia bongkar pasang. Jadi bisa dipasang, kemudian nanti dilipat kembali ketika bangsa Israel berjalan dari daerah satu ke daerah lain, kemudian mereka menetap di situ, maka bait suci ini akan didirikan lagi. Nah, lalu ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka memiliki sebuah tempat ibadah yang permanen, yaitu bait suci permanen. Bait suci permanen ini yang mendirikan adalah seorang raja. Dan raja ini adalah raja, siapa, ada yang tahu? Salomo. Raja siapa, yo? Bukan Raja Saul ya. Bukan Salomo. juga Raja Daud. Tetapi anaknya Raja Daud siapa? Salomo. Salomo, ya betul sekali. Salomo mendirikan bait suci secara permanen. Lalu setelah masa di mana Yesus ada di dunia ini, mereka melihat, mereka membuat sebuah ibadah, yaitu ibadah di dalam gereja atau sinagog dan juga di tempat rumah-rumah orang-orang rumah percaya. Nah, disinilah tempat mereka beribadah. Jadi di mana mereka beribadah? Di situ mereka beribadahnya di rumah-rumah orang percaya. Karena pada saat itu orang Kristen, pengikut Kristus, pada saat ibadah di gereja, di sinagog, mereka ini diserang. Karena mereka mendengar dan mempercayai ajaran siapa? Ajaran Yesus. Sehingga mereka beribadah di rumah-rumah orang percaya. Jadi di rumah-rumah. Kalau sekarang ya, kalau di tempat kita biasanya ada apa? Ada care group, ada KPA. Nah, itulah di rumah orang-orang percaya. Tetapi kemudian kita kembali lagi ketika kita berada di Indonesia ini, kita sudah punya tuh yang namanya bangunan gereja. Jadi kita setiap hari Sabat ataupun hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu hari apa? Hari Rabu atau Vesper. Kalau kita berada di gereja, kita akan datang ke gereja. Kita bersama-sama dengan orang tua kita, sama-sama dengan sahabat kita pergi ke gereja.
Namun sayang sekali, oleh karena ada kondisi virus corona, akhirnya kita beribadah dengan cara apa? Menggunakan sosial media nih. Enak nggak kita ibadah menggunakan sosial media? Esther Suryanti, enak nggak ibadah pakai sosial media menurut kamu? Kurang nyaman mungkin. Kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Karena nggak bisa Saya jelek-jelek. Oh gitu, karena gangguan sinyal ya. Oke lah. Jadi itulah salah satu gangguannya, yaitu sinyal. Kemudian kasihan juga yang tidak punya apa? Yang tidak punya sosial media. Contohnya nggak punya HP. Kasihan ya, jadinya mereka nggak bisa ibadah dengan baik. Rindu kita ya ibadah sama-sama di gereja lagi ya. Itulah kerinduan kita semua. Oleh karena corona ini, kita sama-sama berdoa ya, supaya corona ini hilang dan kita bisa kembali ibadah di gereja. Oke, kenapa kita ke gereja? Nah ini Pak Pendeta mau tanya nih, kenapa kita ke gereja? Siapa ya yang mau jawab di sini? Puruhita, kenapa kamu mau pergi ke gereja? Oke, coba dijawab. Di unmute dulu. Supaya mendapatkan berkat, dapatkan nikmat, dapat perlindungan dari Tuhan. Waduh, lengkap ya, wah, luar biasa. Supaya dapat berkat, dapat perlindungan dari Tuhan, dan apalagi tadi sampai lupa saya. Oke, ada yang lain selain itu? Elin, menurut kamu kenapa kamu pergi ke gereja? Karena bisa ketemu teman-teman sama bisa memuji Tuhan. Oh iya, karena mau ketemu dengan teman-teman dan juga bisa memuji Tuhan. Wah, luar biasa ini jawabannya, ini tidak ada yang salah sih. Jadi itu alasan ya kenapa kita mau pergi ke gereja. Saat ini kita nggak bisa ketemu langsung sama teman-teman ya. Nggak enak ya, nggak bisa salaman, nggak bisa yang dulu nyanyi bareng-bareng ya, sekarang nggak bisa. Oke, ini kenapa kita mau pergi ke gereja? Nah, ini ada salah satunya tadi sudah disebutkan. Kita pergi ke gereja itu karena kita mau beribadah. Karena kita mau bertemu dengan teman-teman kita. Nah, itu tadi. Kita mau ketemu dengan teman-teman, kemudian kita mau memuji Tuhan. Kita pergi ke gereja itu karena kita mau mendengar firman Tuhan, ya, mendengar khotbah, mendengar renungan. Kemudian kita pergi ke gereja itu karena apa? Karena kita mau berdoa di sana. Karena itu kebiasaan Tuhan Yesus juga. Dia pergi ke gereja itu untuk beribadah, untuk berdoa, dan juga untuk apa? Untuk memberkati orang lain. Nah, kalau gimana kita mau bisa memberkati orang lain kalau kita nggak ketemu, ya kan, bertemu dengan teman-teman. Dan juga salah satunya adalah kita ke gereja itu karena disuruh teman-teman. Betul nggak? Disuruh orang tua. Ada nggak di sini yang mau ke gereja itu karena disuruh orang tua? Atau inisiatif sendiri? Ya, jadi Pak Pendeta itu kasih ini karena ini sebelumnya Pak Pendeta tanya, kenapa kamu mau beribadah? Jadi sudah disurvei, katanya ini ada juga ini. Aku ke gereja karena disuruh, katanya. Aku disuruh sama bapak saya, sama mama saya, sama mami, sama papi, suruh ke gereja, katanya. Jadi salah satunya disuruh. Jadi tolonglah supaya kita sadar ya, supaya ke gereja itu adalah kebutuhan kita, ya, bukan karena apa? Karena disuruh-suruh. Meskipun Tuhan juga di dalam firman-Nya mengatakan supaya kita pergi ke gereja. Nah, berarti Tuhan yang suruh. Artinya apa yang Tuhan katakan kita harus ikuti. Dan orang tua mengatakan seperti itu oleh karena ada dasarnya. Dasarnya adalah Alkitab. Nah, makanya kita harus ikut. Kita kenapa harus pergi ke gereja? Karena Tuhan yang suruh. Nah, di sini di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3-4 di sana dikatakan apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu
kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah, kenapa alasannya ini? Kenapa kita pergi ke gereja? Supaya kita bersekutu. Nah, bersekutu itu apa, Pak Pendeta? Bersekutu itu artinya kita berkumpul dengan satu tujuan. Berkumpul dengan siapa? Nah, ini selain berkumpul dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, kita memiliki persekutuan. Nah, ini tadi persekutuan dengan siapa? Dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, itulah kenapa kita pergi ke gereja karena ini. Jadi karena kita memiliki persekutuan dengan siapa? Dengan Tuhan. Makanya jangan sampai kita melalaikan ibadah. Karena ketika kita melalaikan ibadah, berarti kita sudah melalaikan siapa itu Tuhan kita. Lalu, siapa yang mendirikan gereja? Kita tahu nih, di tempat kita, gereja kita, siapa yang mendirikan gereja? Yang mendirikan gereja kita adalah siapa? Tukang. Iya, pasti ya. Tukanglah yang membangun gereja. Karena kalau tidak ada tukang, nggak bisa itu bangunan gereja itu bisa berdiri. Namun itu secara apa? Secara fisik ya. Secara fisik bangunannya itu adalah tukang yang membangun gereja. Tetapi di dalam Matius 16 ayat 18 di situ dikatakan bahwa dan aku pun berkata kepadamu. Nah, di sini dikatakan bahwa dan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku, Yesus, akan mendirikan jemaatku. Dan juga di dalam Efesus 2 ayat 20, sebuah jemaat itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi-nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Artinya gereja bisa berdiri karena dasarnya adalah Yesus. Jadi secara bangunan gereja itu bentuknya itu ya seperti gereja kita. Ada temboknya, ada pintunya, ada apalagi ada kursinya. Kemudian kalau sekarang ada apanya ya? Ada proyektor ya kan? Sekarang ada proyektor, ada komputer, ada laptopnya, ada alat musiknya. Nah, tetapi yang disebut gereja itu adalah jemaat ya. Jadi Elin, Meme, Samuel, saya ini adalah gereja. Ya, kita ini gereja. Kepalanya adalah Yesus. Jadi Yesus adalah kepala dan kita ini adalah tubuh daripada Yesus. Supaya kita menjadi satu bagian yang utuh. Tujuan kenapa Yesus mendirikan gereja adalah atau mendirikan jemaat adalah supaya gereja atau jemaat itu menjaga kebenaran, ya, menjaga kebenaran. Kemudian tujuan Yesus mendirikan gereja itu adalah supaya gereja atau kita umat-umatnya ini menjadi apa? Menjadi contoh. Nah, apa yang dicontoh? Yang dicontoh adalah setiap contoh daripada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya, berarti kita juga memberikan contoh mengenai apa? Kasih. Kalau Tuhan Yesus memberikan contoh ketika Yesus dianiaya, kemudian Yesus mengampuni, kita harus juga menjadi apa? Menjadi umat-umat Tuhan yang mau mengampuni. Kalau kita punya masalah dengan orang tua kita, ya kita balik, berdamai. Kita minta maaf sama orang tua kita.
kita harus menjadi contoh bagi teman-teman kita, menjadi contoh bagi keluarga kita, menjadi contoh bagi teman-teman di gereja maupun di mana? Di sekolah. Kemudian tujuan Yesus mendirikan gereja ini supaya kita menjadi apa? Menjadi saksi Tuhan kepada dunia. Lalu selanjutnya, tujuan daripada Yesus mendirikan gereja adalah di sini di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ya, saya bacakan yang kuning-kuningnya saja. Di situ dikatakan supaya kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih. Nah, ini di sini contohnya ada teman kita nih, waktu ibadah nih, ketika ibadah tiba-tiba teman kita dia enggak datang. Nah, kita sebagai teman yang baik, kita telepon atau kita datang ke rumahnya ya. Ini kondisinya mungkin sebelum corona ya, atau nanti setelah corona sudah hilang, kita pergi ke gereja, kemudian ada teman kita tidak datang ke gereja, kita wajib kasih tahu ke dia. Kenapa kita harus tanya ke dia, ke teman kita ini, kenapa dia nggak datang ke gereja? Nah, saling memperhatikan, kita perhatikan, kita telepon, kenapa kamu nggak bisa datang ke gereja? Kemudian kalau dia katakan, aku lagi sakit. Nah, disitulah perhatian kita ya, perhatian kita kepadanya. Kita katakan, semoga kamu cepat sembuh. Saya doakan kamu supaya kita nanti sama-sama kembali beribadah sama-sama. Ya, itu harus menjadi contoh. Sama seperti video yang tadi yang Pak Pendeta putar tadi, bahwa ketika ada seseorang yang nggak mau ke gereja, kita harus memperhatikan, kita harus memberikan nasihat, dorongan kepada mereka, kepada teman kita ini supaya kembali untuk beribadah sama-sama. Nah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, disinilah mari kita harus datang ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Banyak ya pertemuan ibadah, meskipun saat ini ibadah kita ini menggunakan sosial media, menggunakan YouTube, menggunakan Zoom, kita tetap harus semangat bahwa ketika kita ibadah seperti ini, maka kita akan menjadi contoh bagi orang lain. Lalu di dalam gereja kita, teman-teman, adik-adik, di dalam sebuah gereja kita ini ada organisasi namanya. Nah, kalau di dalam gereja kita ini ada yang disebut dengan majelis. Nah, itu organisasi yang dibuat untuk membantu kita semua supaya kita lebih tersusun ya, terstruktur. Kemudian di sana juga ada contohnya pemuda. Nah, ada ketua pemuda di sana. Kemudian kalau seandainya pemudanya terlalu banyak, ada yang namanya pemuda senior, ada juga pemuda junior. Nah, di situ kemudian mungkin di dalam organisasi di dalam gereja kita itu ada, di sini ada nggak yang ikut kelas klub, yaitu Pathfinder ataupun Adventurer? Ada ya, ikut ya? Ada ikut. Kalau di situ ada, kita harus ikuti supaya kita dilatih. Kita ini dilatih, dibentuk untuk menjadi seseorang yang siap untuk melayani Tuhan. Nah, di dalam organisasi yang ada yang cukup luas, itu di sini juga ada ini lambang sekolah nih. Yang ini lambang sekolah. Jadi lambang sekolah ini adalah organisasi yang ada di Gereja Advent yang fungsinya, tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak. Nah, ini kalau kita rindu sekolah di sekolah Advent, ya marilah kita bersekolah di sekolah Advent. Ada banyak ya di Jawa Tengah ini ya. Ada di Cilacap, ada di Solo, ada di Jogja, ada di Semarang, ada di tempat lain-lain. Nah, kemudian ada juga tidak hanya sekolah, ini sekolah
TK, SD, SMP, SMA. Tapi ada juga perguruan tinggi seperti ini. Ini UNAI yang ada di Bandung, kemudian ada PT ASN yang ada di Sumatera, kemudian ini ada di Manado, kemudian ada juga di bidang kesehatan ini. Nah, ini lambangnya, ini kesehatan, lambang dari rumah sakit. Ya, tapi sebetulnya banyak lambang-lambang rumah sakit Advent, ada juga klinik, tetapi ini Pak Pendeta hanya kasih contoh satu aja ini di sini. Lalu di sini ada juga ini tentang misionaris. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk mempersiapkan diri untuk melayani, nah, menjadi seorang misionaris. Lalu di sini juga ada nih, ini namanya lambang ADRA. Jadi ADRA ini dibentuk untuk membantu orang-orang yang lagi kesusahan. Contohnya ada bencana. Nah, inilah tim ADRA ini yang siap untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Jadi organisasi ini dibuat supaya untuk mendorong kita ini semakin kuat juga. Jadi contohnya kalau kita ini, contoh siapa di sini? Devan, contohnya ikut Pathfinder, ikut Adventurer. Di situ kan kita dilatih tuh kan. Nah, ketika kita dilatih di situ, kita akan semakin apa? Semakin kuat. Kita akan semakin bisa. Yang tadinya tidak bisa conducting, karena sudah diajari, kita jadi bisa conducting. Kemudian ada juga nanti yang di situ kita diajarin main musik, main gitar, main piano, kita jadi bisa melayani Tuhan dan melayani teman-teman kita. Di dalam perbaktian di dalam gereja, ketika kita berbakti harus ada ini nih. Yang pertama belajar Alkitab, yang kedua harus mendengarkan khotbah. Jadi ketika kita berbakti, kita harus belajar Alkitab. Nah, sampai kayak seperti ini, seperti saat ini kita belajar Alkitab dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ini harus ada. Selain itu mungkin ada juga yang lain, yaitu memberikan pujian, memberikan persembahan ya, memberikan apa yang ada di dalam diri kita. Lalu di dalam hal itu, di dalam Mazmur 122 ayat 1 di sana dikatakan, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi teman-teman, adik-adik, kalau ada orang mengatakan, entah itu orang tua kita, entah itu kakek nenek kita, opung, siapa, tante, bude, nantulang, tulang, dan sebagainya mengatakan, ayo kita ibadah. Maka kita harus apa? Bersukacita. Kita harus, kita harus beribadah. Nah, disitulah akan ada sukacita ketika kita beribadah. Karena apa? Ketika kita beribadah, kita berjumpa dengan teman-teman. Ketika kita beribadah, kita menyanyi. Nah, ketika kita beribadah, kita mendapatkan apa? Pengetahuan yang lebih. Nah, disitulah sukacitanya kita berbakti. Lalu di sana dikatakan akan ada harapan. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Di sana. Lalu kenapa kita berbakti? Karena ketika kita berbakti, Tuhan sedang dipermuliakan. Nah, ini. Jadi ketika kita berbakti seperti saat ini, Tuhan ini sedang dipermuliakan. Nah, itulah kenapa kita beribadah supaya Tuhan dipermuliakan. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran Tuhan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Disinilah kenapa kita beribadah, supaya Tuhan dipermuliakan ya, diingat ya. Lalu di dalam gereja, nah ini tadi salah satunya, yaitu ketika kita berada di gereja, kita itu belajar ya, belajar apa? Kalau anak-anak itu biasanya buku primary ya, primary, kindergarten, kemudian ada apa lagi? Ada PowerPoint. Nah, itu kita belajar di sana. Kemudian kita berlatih apa biasanya? Ah, biasanya itu kita ada nih sebelum menyanyi ya, waktu sekolah sahabat anak-anak, kita berlatih mengucapkan ayat hafalan kita. Nah, disitulah kita berlatih. Kemudian berlatih menyanyi.
Kemudian di situ ketika kita sudah belajar, berlatih, kita ini juga menjadi orang yang bisa mendukung, mendukung gereja. Jadi ketika kita sudah dilatih untuk menjadi seorang pemimpin acara, ya, kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan dengan cara apa? Kita menjadi pelayan di situ. Dan kita berada di gereja itu kita mendoakan, lalu mengasihi, ya, mengasihi, kemudian berserah kepada Tuhan. Nah, ini tadi tubuh Kristus itu. Jadi kepalanya itu Yesus, kita itu ini. Nah, kita itu tubuhnya, kita jadi tangan, kita jadi badan, kita jadi kaki di sini. Fungsinya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Nah, ini. Jadi Tuhan, Yesus itu kepalanya, kita ini apa? Tubuhnya. Kalau kita tubuhnya, Tuhan itu kepalanya. Kita adalah tubuhnya, tangannya, kakinya, kehadirannya, perhatiannya, belas kasihannya. Gereja bukanlah tempat, tetapi gereja adalah orangnya. Nah, di sini tadi di awal pendeta mengatakan memang gereja itu sebuah bangunan, ya, sebuah bangunan, tetapi intinya adalah gereja itu adalah jemaat. Nah, disitulah jemaat itulah yang disebut dengan gereja, ya. Lalu dalam Efesus 4 ayat 3 dan sampai 5 di sana dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Artinya ketika kita berada di gereja, kita memiliki satu kesatuan. Nah, ya, kalau seandainya ada teman kita yang belum bisa ayat hafalan, kita harusnya membantu supaya dia apa? Bisa. Nah, itulah namanya bersatu. Kalau seandainya kita tidak bisa bermain musik, tetapi teman kita bisa bermain musik, kita hanya bisa bernyanyi. Nah, yang dinamakan kesatuan adalah kita yang menyanyi, teman kita yang bermain musik, dan sebaliknya. Mari kita pada saat ini di dalam Yohanes 7:17 mengatakan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah atau aku berkata dari diriku sendiri. Nah, di sini satu ajakan, mari kita beribadah kepada Tuhan, mari kita bersama-sama berada di gereja, mendukung pekerjaan Tuhan, karena di dalam pekerjaan Tuhan, kita akan menjadi satu tubuh tadi. Satu tubuh itu satu gereja. Supaya pekerjaan Tuhan itu menjadi semakin luas, banyak orang jadi mengenal siapa Yesus. Yesus yang penuh dengan kasih, kita juga penuh dengan kasih. Itulah yang boleh kita dengarkan. Jadi mari kita beribadah. Yuk, ibadah yuk. Apa yel-yelnya tadi? Yuk, ibadah yuk. Karena Kristus mengasihi saya. Karena Yesus mengasihi saya. Ayo ibadah yuk. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya persilahkan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan ya adik-adik semua. Materi kita pada malam hari ini sangat luar biasa. Jadi jangan melalaikan setiap ibadah, karena saat kita ibadah, kita akan berkumpul dengan saudara-saudara seiman kita. Terlebih kita bisa bersekutu dengan Bapa yang ada di surga. Oke, baik teman-teman semua, saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Suni. Kami persilakan.
Terima kasih Miss Rati. Wah, puji Tuhan luar biasa ya pelajaran dari Pendeta Muda Rengga luar biasa pada malam hari ini. Tadi nggak kerasa ya tadi Bu Pendeta lihat, Pendeta Rengga kok suruh tekan ini, oh tekan ini kok muncul video, ada pelajarannya. Suruh tekan ini lagi, ada materinya. Wah, nggak kerasa rupanya pada saat kita sambil bermain, rupanya kita lagi belajar firman Tuhan ya. Wah, sungguh kreatif sekali. Ayo adik-adik, kasih dulu emotikonnya dulu. Nah, bisa tanda kasih, tanda love ya, tanda jempol, tepuk tangan sebagai ungkapan terima kasih kepada Pendeta Muda Rengga Putra yang luar biasa. Wah, luar biasa. Adik-adik semua sangat terberkati ya, puji Tuhan. Ya, Bang Pendeta Rengga sudah lihat ya, adik-adik semua ya. Sudah kasih ucapan terima kasih. Baik, kami dari Departemen Pelayanan Anak-anak Daerah Jawa Kawasan Tengah mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Rengga Putra yang sudah membawakan pelajaran senio yang ke-20 ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberkati selalu di dalam pelayanan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sukses selalu Pak Pendeta, salam sehat, salam semangat. Tuhan Yesus memberkati. Semoga di lain kesempatan boleh lagi memberikan pelajaran yang luar biasa buat adik-adik kita ya. Baik, saat ini kita kembalikan kepada Miss Rati. Terima kasih Miss Rati. Terima kasih kembali Ibu Pendeta. Oke, adik-adik semua pasti masih semangat ya. Kita saat ini akan mengikuti kuis yang akan dibawakan oleh Ibu Foni. Silakan Ibu Foni. Terima kasih Miss Rati. Baik, sesuai dengan janji Ibu Foni Selasa yang kemarin bahwa kuisisnya di stop dulu ya adik-adik, karena ini pelajaran kita tinggal 6 kali pertemuan. Jadi tadi Ibu Foni lihat, ini sudah pernah dapat hadiah kuisis, ini sudah pernah. Tapi rupanya masih banyak yang belum dapat hadiah ya. Jadi kalau yang belum dapat hadiah, jangan sedih ya adik-adik semua ya. Oke, nah sekarang Ibu Foni akan kasih 2 pertanyaan, lalu nanti Pendeta Rengga kasih 3 pertanyaan, jadi ada 5 pertanyaan ya. Siap-siap ya Pak Pendeta, pasti ini yang menjelaskan pertanyaannya lebih mantap ya. Nah sekarang 2 orang Ibu Foni yang pilih, nanti 3 orang Pendeta Rengga yang pilih. Siap-siap semua, sambil dibaca-baca dulu catatan-catatannya ya. Oke, baik. Nah, buka kameranya juga. Ibu Foni senang kalau yang buka kamera dipanggil, buka kameranya ya. Langsung dikasih deh pertanyaannya. Sebentar ya. Baik, oke. Pertanyaan pertama Ibu Foni tujukan kepada Jonathan yang ada di Margasari. Selamat malam Jonathan. Selamat malam. Wow, luar biasa Jonathan ya. Gimana pelajaran tadi? Mantap? Mantap. Wow, luar biasa ya. Baik, ini pertanyaannya gampang sekali Jonathan ya. Pasti semua tahu. Apakah judul pelajaran senio yang ke-20 yang diajarkan oleh Pendeta Muda Rengga Putra? Silakan Jonathan jawab. Ayo ibadah yuk. Gimana yel-yelnya tadi? Tambahin yuk. Ayo Jonathan, ingat nggak? Ingat. Ayo ibadah yuk karena Yesus mencintai saya. Wow, luar biasa, sampai dicatat ya. Aduh, bangga sekali ya. Walaupun Ibu Foni bukan Bu Foni yang ngajar, tapi Pendeta Rengga, aku senang sekali. Pasti Pendeta Rengga juga senang banget ya. Baik, jadi Jonathan nilainya 100 plus lagi ya, karena hafal yang diajarkan Pendeta Rengga. Nah, Jonathan dapat hadiah Rp30.000 ya untuk paket alat tulis. Selamat ya Jonathan, Tuhan memberkati. Oke, nah sekarang Ibu Foni pilih 1 orang lagi. Ini Ibu Foni pilihnya yang rajin ikut senio, tapi rajin juga ikut kuisis, tapi belum pernah dapat. Ya mungkin kalah cepat internetnya ya. Di sini ada namanya Puruhita, adik kita. Halo Puruhita, selamat malam. Selamat malam.
Ayo Puruhita, siap-siap ya. Ibu Foni mau kasih pertanyaan. Satu lagi ya. Oke, pertanyaannya gampang banget, nggak usah khawatir, pasti dapat. Di manakah manusia pertama kali beribadah? Ya, di mana tempatnya, Puruhita? Taman Eden. Ya, benar sekali. Benar ya, Pastor Rengga ya? Wah, udah jempol katanya. 100 Puruhita. Puruhita dapat hadiah 30.000 paket alat tulis. Selamat ya. Oke. Sekarang selanjutnya pertanyaan 3, 4, dan 5. Ibu Foni serahkan ke Pendeta Rengga Putra. Silakan dipilih. Nanti pilih aja. Nanti Ibu Foni tahu kok yang sudah dapat hadiah dengan yang belum mukanya kelihatan. Ya, oke. Tuh Elin udah senyum-senyum dong. Elin udah pernah dapat hadiah ya? Udah 2 kali kayaknya. Oke, silakan Pastor Rengga. Oke, terima kasih Bu. Bu Pendeta, Pastor. terima kasih. Ya. Mungkin bisa dipilihkanlah orangnya. Nanti dikasih pertanyaan. Tuh, kalau Pastor Rengga sudah kasih instruksi, kita siap laksanakan. Baik, di sini juga ada namanya Rahel Pratiwi. Mana Rahel Pratiwi? Udah nunggu-nunggu nih, catatannya udah siap nih. Mantap. Silakan Pastor Rengga kasih pertanyaan. Oke, untuk adik Rahel, tadi kan di awal Pak Pendeta kasih survei. Nah, survei itu kan tadi ada banyak tuh alasan kenapa pergi beribadah. Coba sebutkan 2 saja. 2 alasan kenapa kita pergi ke gereja. Ingin berdoa sama satu disuruh orang tua. Ya, itu alasan survei ya. Berdoa disuruh orang tua. Oke. Padahal udah banyak itu. Karena kita mau bertemu dengan teman, kita mau memuji Tuhan. Tapi sudah betul ya, itu tadi jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya. Betul ya Pastor Rengga ya? Ya, betul. Oke, selamat Rahel Pratiwi. Dapat hadiah paket tulis 30.000. Selamat. Oke, selanjutnya Pastor Rengga. Oke, selanjutnya. Kita memilih, kita lihat dulu ya. Di sini ada, kita pilih yang, kok malam ini kayaknya dari tadi cewek semua ya, Pastor ya? Tadi Jonathan. Oh, tadi sudah Jonathan ya. Aduh, karena cantik-cantik senyumnya jadi Jonathan, Ibu Foni lupa. Oke deh, kalau gitu kita pilih di sini ada namanya cewek lagi aja ya, Esther Suryani. Di sini ada namanya Esther Suryani. Selamat malam. Selamat malam. Esther Suryani dari jemaat mana, Dek? Mandungan, Tante. Jemaat Mandungan. Ini belum pernah dapat hadiah Pak Sore nggak? Silakan. Pertanyaan nomor 4. Oke, Dek Suryani, pada saat ini gampang sekali. Tadi kan ada banyak. Jadi salah satu gereja itu didirikan supaya kita bertumbuh. Nah, ketika kita bertumbuh, salah satunya itu dengan adanya organisasi. Nah, sebutkan salah satu saja. Kira-kira organisasi apa? Pathfinder. Pathfinder, oke, betul. Selamat ya Esther Suryani, Anda mendapatkan paket alat tulis senilai Rp30.000. Baiklah, ini pertanyaan terakhir. Kita pilih, Pastor Rengga mau cewek atau cowok nih? Cowok. Cowok. Gitu ya, kalau Ibu Foni pilihnya cewek-cewek ini, kalau Pastor Rengga pilihnya cowok. Baik, kalau cowok di sini ada namanya sering dan rajin ikut senio. Dia adalah Evan. Nah, Evan, di manakah dirimu, Evan? Langsung buka kamera, Evan. Ini Evan nih, Evan. Halo, Evan. Selamat malam. Buka kameranya, Van, biar Moni bisa lihat. Ini masih tutup kamera. Iya, itu dia ganteng sekali. Oke deh, Pak Pendeta, silakan pertanyaannya. Oke, untuk Evan. Tadi catat enggak
di Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Nah, pertanyaannya adalah apa alasan ketika kita pergi beribadah? Supaya apa? Nah, itu. Ada saya mendapat Iya, gimana? Biar saya. Evan, boleh diulangi? Biar saya. Tolong diulangi. Apa alasan kita pergi berbakti atau pergi beribadah dalam Mazmur 96 ayat 8 sampai 9? Apakah itu Supaya apa? belajar, berlatih, mendukung, mendoakan, mengasihi, dan berserah kepada Tuhan? Oke, terima kasih. Ya, itu semua dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, terima kasih. Itu jawabannya. Tuhan memberkati Ibu Koni. Silakan. Oke, selamat Evan. Anda mendapatkan hadiah 30.000 paket alat tulis ya. Terima kasih Pastor Rengga. Pertanyaannya gampang kalau kita sudah mencatat dan mendengar dengan baik ya. Jadi selamat buat 5 orang adik-adik Semio yang belum pernah mendapat hadiah tapi malam hari ini dapat hadiah. Senang ya Bu Ruhita? Gimana senyumnya kalau senang? Ya, oke deh. Karena pandemi nanti hadiahnya nggak usah diposkan ya, ada banyak virus COVID, nanti ditransfer saja. Jadi kirim, kasih nomor rekening, japri ke Ibu Foni. Oke, selamat adik-adik semua. Nah, masih banyak juga adik-adik, jangan sedih atau kecewa, belum dipilih sama Ibu Foni atau belum dipilih sama Pendeta Rengga, masih ada 6 kali lagi. Jadi yang belum, ikut terus senionya sampai selesai, pasti akan dapat bahagian. Amin. Oke, baiklah. Acara kuis kita udah selesai. Ibu Foni kembalikan ke Miss Rati. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik semua. Wah, Miss Rati di sini juga ikut antusias nih. Senang melihat adik-adik semua antusias dalam mengikuti kelas suara nubuatan interaktif online dan juga antusias dalam menjawab kuis-kuis yang diberikan. Oke, selamat ya untuk teman-teman yang menang ya. Oke, untuk mengakhiri kelas kita hari ini, Miss Rati meminta kesediaan Ibu Pendeta Margareta Supriyatna untuk doa tutup. Dipersilahkan. Silakan Bu Pendeta, belum kedengaran suaranya? Kedengaran suara saya? Selamat malam. Ya, jelas Bu Pendeta. Selamat malam. Baik, kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala kita dan tutup mata kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan malam yang indah ini ya Bapa, kami mengucap syukur karena kami anak-anak-Mu telah terberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Muda Rengga Putra. Biarlah Tuhan firman yang sudah disampaikan dan pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh Pastor Rengga boleh tertanam di dalam hati anak-anak pada saat ini yang mengikuti senio ya Bapak. Bapak, pada kesempatan malam hari ini juga kami tidak lupa mendoakan teman-teman kami seperti Elin, Dikto, Flyin, Angelica, kemudian keluarga daripada Pendeta Sutarji, putra-putrinya ya Bapak, Rara, Rere, dan Riri, yang saat ini ya Bapak, anak-anak-Mu ini dalam masa pemulihan ya Bapak. Biarlah kiranya kuasa jamahan tangan-Mu boleh Engkau berikan kepada anak-anak kami ini ya Bapak. Dan biarlah kepulihan yang sempurna Engkau berikan kepada mereka, agar mereka boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala ya Bapak.
Dan kami juga menyerahkan ya Bapak untuk seluruh anak-anak yang mengikuti acara Senio ini ya Bapak. Biarlah kiranya juga Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Jauhkan kepada kami semua penyakit-penyakit yang berbahaya ya Bapak. Biarlah kiranya Engkau singkirkan itu daripada kami ya Bapak. Dan kiranya juga Engkau memberkati seluruh direktur atau koordinator sekolah sahabat anak-anak yang selalu menuntun, yang selalu mendampingi anak-anak dalam mengikuti acara Senio ini. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh doa kami dan kami menyerahkan kehidupan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, itu hanyalah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami yang kurang daripada sempurna ini kepada Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami. Haleluya. Amin. 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 Oke, adik-adik, kita jangan beranjak dulu ya, karena kita akan foto bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ari, host kita. Dipersilakan, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Ari. Oke, teman-teman, Miss Rati ingin mengumumkan sesuatu nih, bahwa kelas untuk pelajaran yang ke-21 akan dilaksanakan hari Selasa depan, tanggalnya tanggal 6 Juli 2021 pada jam 18.00 WIB sampai 19.00 WIB atau jam 6 sampai jam 7. Nah, anak-anak juga sudah bisa masuk ke dalam Zoom pada pukul 17.45 untuk menonton cerita Alkitab. Dan setelah mengikuti kelas yang ke-20 ini, ada pertanyaan yang harus diisi oleh setiap anak-anak dan cara mengisi pertanyaan suara nubuatan anak-anak. Pelajaran ke-20 akan di-share link Google Form pertanyaan oleh Ibu Poni di grup Vio anak-anak DJKT. Oke, adik-adik, berakhir sudah kelas hari ini. Selamat malam adik-adik semua, kiranya Tuhan memberkati. Mungkin sebelumnya ada tambahan dari Ibu Poni. Baik, terima kasih Miss.